Selamat datang di channel Tata Surya. Hari ini kita akan membahas solar system dengan pusat sistem matahari. Kita bahas satu persatu. Sekarang kita masuk ke skema matahari atau sistem solar. Matahari sebagai pusat tata surya akan kita kunjungi. Nah, ini penampakan matahari. Ya, ini ensiklopedianya. Matahari juga disebut sebagai sol atau bintang di pusat tata surya. Massa atau sun menyumbang sekitar 99,86% dari total massa tata surya. Silakan, boleh dilihat. Ini adalah keterangan di layar komposisi. Jarak antara matahari dan bumi ada sekitar 149,6 juta kilometer. Rata-rata dibutuhkan cahaya dari matahari sekitar 8 menit dan 19 detik untuk mencapai bumi. Ini keterangannya, secuplik keterangan. Ya, kita lihat kembali bagaimana struktur matahari. Ya, ini adalah struktur matahari. Kita lihat tampak dalam fotosfer, zona konvektif, zona radiasi, dan inti atau reaksi fusi. Bisa dilihat bahwa fotosfer adalah lapisan terluar matahari yang tipis di bawah fotosfer. Matahari menjadi buram, namun fotosfer itu sendiri hanya sedikit kurang buram daripada udara di bumi. Ya, teman-teman bisa membaca sendiri deskripsi yang ada pada layar teman-teman. Matahari disebut juga kerdil kuning. Zona konvektif, kolom termal membawa material panas ke permukaan matahari. Setelah bahan mendingin, ia jatuh kembali ke zona radiasi panas. Oke, ini adalah matahari. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bumi kita. Bumi, ya, ini adalah bumi. Kita lihat sistem planetnya. Nah, ini adalah jarak bumi atau edaran bumi. Nah, silakan lihat deskripsinya. Diameter bumi, permukaan, semua ada di deskripsi. Ya. Struktur bumi. Kerak bumi atau batuan silikat padat sebagian besar basal. Mantel bumi, batu silikat padat, inti luar besi cair dan nikel, serta inti dalam berisi besi padat dan nikel. Bisa diperhatikan teman-teman, ini adalah isi bumi kita. Ya, kita putar bagian dalamnya. Ya, bisa kita lihat ada Indonesia, peta Indonesia di bumi. Untuk deskripsi bisa dilihat di monitor teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih planet kembali. Kita beralih ke Merkurius. Oke. Ensiklopedia Merkurius, diameter ekuatornya 4.879 km. Merkurius adalah planet terdalam dan terkecil dari tata surya karena hampir tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas. Permukaan Merkurius mengalami variasi suhu terbesar dari semua planet.
Ya, bisa dibaca Merkuri muncul sebagai bintang pagi atau malam dari bumi, tetapi karena kedekatannya dengan matahari sangat sulit untuk dilihat. Namun Merkurius dapat diamati setidaknya 2 kali dalam 1 tahun, di musim semi saat senja dan di musim gugur sebelum fajar. Oke, berlanjut ke planet selanjutnya. Venus. Ya, ini adalah bentuk penampakan Venus. Warnanya hampir berwarna orange ya, orange kemerah-merahan. Untuk keterangannya, meskipun Venus memiliki ukuran dan struktur interior yang sangat mirip dengan bumi, permukaan vulkaniknya dan atmosfernya sangat panas dan padat, menjadikannya salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya. Untuk keterangannya selanjutnya silakan dibaca di deskripsi layar. Hal yang menarik bahwa menurut pengamatan, Venus adalah salah satu objek paling terang di langit malam kita. Kedua setelah bulan, ini muncul sebagai bintang malam atau bintang pagi. Dan next, selanjutnya kita jalan-jalan lagi ke planet selanjutnya. Planet Mars ya. Sering kita dengarkan banyak cerita astronot-astronot yang sudah sampai di Mars. Jadi begini penampakan planet Mars. Oke, warnanya sangat merah. Kita lihat pada monitor sistem planetnya. Ya begini. Dia memiliki satelit Deimos dan Phobos. Menurut ensiklopedia, Mars adalah planet keempat dari matahari dan planet terkecil kedua di tata surya. Tampilan kemerahan permukaan Mars disebabkan oleh oksida besi atau karat. Seperti bumi, sementara Mars sekitar setengah sebesar bumi, masih ada banyak kesamaan. Mars memiliki permukaan berbatu dan lapisan es kutub. Hari-hari di Mars hanya 40 menit lebih lama. Kemiringan aksial memberikan musim yang sama dengan kita, meskipun masing-masing berlangsung sekitar 2 kali lebih lama. Untuk keterangan selanjutnya boleh dilihat di deskripsi layar. Lanjut dari Mars, kita jalan-jalan lagi. Kita jalan-jalan ke Jupiter. Nah, ini adalah Jupiter. Sangat indah. Oke, ini adalah sistem planetnya. Ada Ganymede, Eropa, dan Callisto. Menurut ensiklopedia, Jupiter adalah planet terbesar tata surya dengan massa 2,5 lebih besar dari semua planet yang digabungkan, tetapi masih hanya 1/1000 dari matahari. Jupiter adalah planet yang paling mirip dengan matahari dalam hal komposisinya. Meskipun Jupiter masih perlu sekitar 75 kali lebih besar untuk meleburkan hidrogen dan menjadi bintang, hanya 13 kali lebih besar untuk membakar deuterium dan menjadi katai coklat. Ya, begini sistem planetnya. Oke, setelah Jupiter, kita akan jalan-jalan ke planet Saturnus. Ya,
Begini penampakan planet Saturnus. Dia memiliki lingkaran cincin. Sangat indah teman-teman. Kita lihat ensiklopedianya. Menurut ensiklopedia, Saturnus adalah planet ke-6 dari Matahari dan planet terbesar kedua di tata surya. Sampai penemuan teleskop modern, Saturnus dianggap sebagai yang terluar dari planet-planet yang dikenal. Cincin yang melingkar pada Saturnus lebih besar dan lebih terlihat daripada yang lain di tata surya. Cincin-cincin tersebut terdiri dari kristal es air dan sejumlah kecil batuan, mulai dari ukuran debu hingga beberapa partikel sebesar gunung. Ya teman-teman, ini adalah sepenggal pengetahuan tentang planet Saturnus. Masih banyak planet yang bakal kita kunjungi. Yang baru gabung jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih, kita lanjut ke planet selanjutnya. Dari Saturnus kita ke Uranus. Uranus berwarna biru telur asin. Kita jelajahi Uranus. Nah, ini sistem planetnya. Dan ini adalah edarannya. Menurut ensiklopedia, Uranus adalah raksasa gas tata surya terbesar ketiga. Ini adalah planet terdingin di tata surya, sahabat. Uranus adalah yang pertama ditemukan dengan menggunakan teleskop modern. Dengan penemuannya dikreditkan ke astronom Inggris William Herschel pada 1781. Menurut pengamatan dari matahari relatif ke bumi, Uranus menjadi terlihat dengan mata telanjang. Itu akan muncul sebagai bintang redup di bawah kondisi langit gelap. Oke, lanjut ke planet selanjutnya. Kita berpetualang kembali. Kita beralih planet dari Uranus. Kita akan pindah ke Neptunus. Ya, ini adalah bentuk planet Neptunus. Biru terang. Kita lihat sistem planetnya. Berdasarkan sistem planet, Neptunus dikelilingi oleh Triton dan Proteus. Menurut ensiklopedia, Neptunus adalah planet 8 dan secara resmi terjauh dari matahari. Ini adalah raksasa gas terkecil tetapi juga paling padat. Neptunus memiliki gravitasi permukaan yang hanya dilampaui oleh Jupiter. Neptunus adalah planet pertama yang ditemukan murni berdasarkan prediksi matematika daripada dengan menggunakan pengamatan langsung. Sejak ditemukan pada tahun 1846, Neptunus hanya menyelesaikan satu orbit matahari. Ya, kita lihat struktur dalamnya. Atmosfernya terdiri dari gas hidrogen, helium, dan metana. Untuk mantelnya, es, air, amonia, dan metana, serta inti dalamnya mengandung silikat, besi, nikel, dan batu. Untuk deskripsi bisa dilihat di layar. Ya kawan-kawan, itu adalah 8 planet yang ada di sekitar matahari atau mengelilingi matahari sebagai pusat solar tata surya. Semoga pengetahuan tentang sistem solar ini berguna sebagai sarana pendidikan dan pengetahuan kita tentang tata surya.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang galaksi di tata surya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sampai jumpa kembali di channel Tata Surya. Terima kasih.